Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tomo di Kokoro Tomo Vlog. Kita hari ini akan membicarakan tentang bisnis. Apa itu bisnis? Ini hanya teori atau mungkin kadang kenyataannya juga kadang ada kenyataan, ada enggak. Ini teori ya teman-teman. Kalau misalnya mau komen bisa silahkan komen untuk pendapat Anda. Teori dari saya. Jadi apa itu bisnis? Ini saya buka apa itu bisnis ya. Kenapa orang suka sekali dengan bisnis? Bisnis itu apa sih? Bisnis itu menguntungkan atau merugikan? Bisnis itu dia bisnis ini begini, bisnis ini sama dia begini. Apa itu bisnis? Menurut saya bisnis itu adalah usaha. Anda berusaha, Anda berbisnis, usaha apapun itu menurut saya adalah bisnis. Terus apakah usaha saya harus untung terus? Tidak. Bisnis itu tidak harus untung. Kadang ada ruginya. Orang bilang 50-50. Untung dan rugi. Ntar itu untuk nanti dulu. Kita coba bisnis. Bisnis adalah usaha. Usaha apa aja yang kita jalani menurut saya bisnis, selama kita adalah bosnya. Kita mau sesuatu sesuai keinginan kita, dalam arti baik buruk ya, maaf. Saya tidak bisa menerjemahkan apakah itu baik buruk atau enggak. Tapi bisnis menurut saya ketika kita berusaha, kita bekerja baik jasa atau bukan, berarti itu adalah menurut saya itu bisnis. Kita bisnis kacang goreng, jagung goreng, popcorn, bisnis itu bisnis ya. Seperti itu bisnis. Mungkin nanti bisa komen ya untuk lebih panjangnya, tapi intinya saya lebih suka, saya menggolongkan untuk bisnis itu segala bisnis usaha kita berusaha mengembangkan meskipun itu kecil atau besar. Mungkin itu, takutnya saya muter-muter lagi, nanti bingung lagi. Nanti kalau ada pendapatnya silahkan komen saja. Kemudian apakah bisnis itu 50-50? Menurut saya dalam bisnis itu saya lebih memilih ke ini. Ketika kita berbisnis itu kita lihat modal bukan berarti uang, modal orang, modal OSDM, modal kapital, modal bergerak, modal tidak bergerak. Itu bisa dilihat apakah itu punya kita atau bukan. Kalau punya kita, misalnya dia barangnya stabil, kita lihat kalau orang bilang gitu, untung atau tidak, ini kan 50-50. Kalau untung berarti 50 untung, rugi, kita mau tutup atau enggak. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu ada misalnya kita untungnya kita nutup enggak, bukan untuk rugi. Kita untung segini, libur orang mah ngapain sih masuk di kosan capek. Ya seperti itulah. Kita kembali. Bisnis itu 50-50 orang bilang. Yo mas, enggak, yo demikian mas. Nah bisnis itu ya nanti kita menjadi
sambung ya, kalau ada yang lain kita sambung. Dalam bisnis itu 50-50 itu artinya untung rugi. Untung mungkin ada yang bilang ketika kita untung kita lanjut, kita untung kita nggak lanjut. Terus kalau nggak bisa kita berhenti sedikit. Menurut mana? Yo, dalam pandangan saya itu dalam kita misalnya Anda atau teman Anda mau bisnis, ini saya infokan gini, Anda mau bisnis nih, bisnis A, modalnya kita itu modal segini ya, sini. Coba dulu dalam saya biasanya hitungnya 3 bulan atau 6 bulan kita modal nih 100%. Dalam waktu 3 bulan 6 bulan mungkin bulan-bulan pertama itu orang bilang itu rugi, tapi menurut saya itu bukan rugi, itu memotong modal dari 100%. Nggak otomatis nih. Lu butuh ada mobil, ada motor. Ke sono Pan, ke depan Pan, ke depan Pan, ikut Bapak. Dulu aja kalau kerja dulu. Bentar. Saya ulang ya. Anda untuk bisnis A, Anda ada modal 100%. Kita hitung misalnya dalam 3 bulan 6 bulan itu mau bagaimana bisnis. Saya hitungannya biasanya 60 40 atau 30 lah, 30 70. Kalau enggak 55 45. Saya di atas 50 poinnya. Kita lihat. Biasanya bulan-bulan awal itu orang bilang itu rugi. Kalau untung itu ya bagus, pasti dia lanjut. Kita nggak perlu bahas itu. Itu bisnis bagus, banyak kok di YouTube kalau misalnya dia untung berlipat. Nah itu silakan coba. Tapi saya coba misalnya kita bisnis itu menurut saya kita jalan dulu sini. Ya, awal-awal itu biasanya kita rugi atau nggak jalan. Syukur-syukur sama. Kalau untung udah bagus. Kalau kita sama, misalnya ini kita sama nih, modal 100 kita dapat 100. Jadi ini tetap modal tetap. Tapi kalau kita rugi, itu bukan rugi, tapi saya bilangnya lebih ke pengurangan modal. Modal berkurang jadi 90%, 80%. Misalnya kita jualan ini, jualan sayur. Kita ada segini sayurnya, kita laku segini, masih sisa segini. Duitnya misal modal 100.000 jualan sayur, kita jualan kok kita jadi 90.000 nih hari ini, hari besok bisa tinggal 80.000, hari besok lagi naik lagi 110. Modal kita ada lagi 100, masih ada 10 kita pakai.
Nah, ini masih ada 100-nya seperti itu berarti. Kemudian, nah selama kita hitung selama 3 bulan. 3 bulan pertama kita lihat modal kita berapa, 100%, 100.000. Nah selama 3 bulan itu misalnya tinggal 3 bulan ya, bukan sehari 2 hari, 3 bulan itu waktu lama. Biasanya untuk yang merintis, kalau yang nggak langsung berhasil, biasanya itu tetes air mata itu banyak ya. Banyak tetes air mata yang tak keluar katanya itu. Jalani bisnis gitu, jalan selama 3 bulan, kita hitung apakah dari 3 bulan itu apa yang kita dapat. Misalnya kita dari 100.000 itu tinggal 50.000 jalan, saya tinggal 50.000 nih modal, aman, menurut saya itu aman. Kita lanjut lagi, karena dari dalam 3 bulan itu kita modal masih 50.000, itu kita dapat pengalaman, kita dapat pasar di situ. Kita mau kemana nih, kita perlu apa, kita butuh apa yang kita perlu tambahkan dengan, dan kita bertahan misalnya di uang 50.000. Kita nggak bisa nambah nih, jangan, misalnya kita nggak bisa utang, nggak bisa ngapa-ngapain, udah misalnya 50.000 kita lanjut dulu. Nah, misalnya masih 50 nih, kita berani lanjut aja dulu. Udah 50 kita jalan, kita udah dapat pasar di situ, kita udah tahu pasar, kita udah tahu perjalanan, kita udah tahu kalkulasi. Apa kita lihat dulu, tapi kita bertahan, coba bertahan dari 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu kita lihat, kita mau lihatnya dari 50.000 atau dari 100.000. Mungkin coba dari 100.000 ya. 100.000 misalnya bulan keempat, bulan kelima, bulan keempat kita lihat lagi apakah dia masih 40. Pada saat bulan keempat kita desain itu sudah berinovasi, kita pasar, kita lihat pasar, kita inovasi lagi. Inovasi apa yang kita, dan ini jualan kangkungnya kita mau potong-potong atau gimana, kan jarang tuh kangkung potong-potong. Kita contoh aja, misalnya kangkung potong atau kangkung itu di sayur godok gitu, kalau jadi makanan itu kita intinya kita udah tahu pasar. Kalau misalnya masih utuh 50 aman, lanjutkan. Di bulan keempat kita sudah berinovasi nih, masih bisa, tapi masih 50, masih ada 50, lanjutkan lagi. Kita berusaha bertahan 10. Target saya biasanya itu kalau kita udah 60-40, modal kita tinggal 40. Misalnya kita modal kita tinggal 40 nih, bulan ke-5 ke-6. Nah disitu Anda pilih apakah Anda mau bertahan atau enggak. Kalau dilihat dari modal emang bolehlah misalnya Anda mau mundur, tapi saya lihat, menurut saya di situ kalau emang Anda sudah lihat inovasi dari barang yang berjuangkan, bisa dari inovasi, atau Anda kan sudah tahu pasar. Nah, kalau Anda sudah tahu, kalau Anda tidak tahu, misalnya modal udah turun ke 40, Anda tidak tahu inovasi apapun, itu semua blank. Seperti pertama Anda modal 100, tutup apa-apa. Misalnya masih 40, usahakan bertahan dulu, ciptakan inovasi atau ciptakan produk baru dengan modal 40 itu. Tapi Anda sudah tahu pasarnya apa. Orang bilang itu pengalaman berbisnis, seperti itu. Mungkin itu dulu ya, takutnya pusing. Seperti itu teman-teman, untuk apa itu bisnis untuk part pertama. Nanti kita apabila ada ini lagi, nanti saya coba sambung lagi dengan
bisnis itu apa, mengapa kita berbisnis. Baik, terima kasih teman-teman untuk yang sudah mau mendengarkan penelitian dari saya, tapi ini teori saya. Mungkin teman-teman bisa teori lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.